Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan membahas sebuah video edukasi kenapa seseorang suka menunda. Yuk kita bahas lebih dalam. Alasan pertama itu tidak mampu buat mengerjakan hal tersebut. Jadi, kenapa seseorang menunda? Itu karena dia tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu, kenapa tidak membicarakan hal ini? Nanti saya akan jelaskan ya alasan psikologis kenapa orang tidak membicarakan, tidak membahasnya, tapi justru ditunda. Ada pendaman emosi apa? Nanti kita akan bahas. Berikutnya, tidak tahu harus mulai dari mana. Berikutnya lagi, merasa tidak sebanding karena akan kehilangan waktu berharga dan lain-lain. Ini bisa, wah, saya kalau mengerjakan ini nggak sebanding dengan saya kehilangan waktu berharga saya untuk keluarga, mungkin hasilnya juga nggak seberapa, lalu ditunda, tidak dibicarakan. Paham ya? Ini terkadang membuat orang yang kontrol freak, mungkin atasannya atau temannya atau partnernya yang kontrol freak ya, kenapa sih kamu nggak ngomong? Nah, itu juga bisa membuat orang lain jengkel dan marah. Nah, kemudian kenapa dia menunda? Takut judge bila gagal. Jadi ada penghakiman atau ada pelabelan kalau dia gagal. Jadi dia sedang berpikir bagaimana supaya ini berhasil apa yang dia lakukan. Apati. Nah, ada juga orang yang apati, memang tidak peduli dengan banyak hal. Dikasih tugas, mungkin dia sedang dalam masa probation ya, percobaan, tapi dia tidak mengerjakan karena memang apati, orangnya cuek. Ada cerita psikologis yang mungkin gak enak, trauma, dan sehingga dia membuat emosi rasa takutnya itu agak kendor mungkin ya. Fixed mindset, dia orangnya tidak mau berkembang, merasa kemampuannya terbatas. Saya nggak bagus, saya nggak berkembang. Nah, ini juga akan dipertanyakan, kenapa kamu nggak mau ngomong? Kenapa kamu nggak ngomong? Kalau punya rekan yang kontrol freak ya, akan jawabannya pasti akan ngomong, kenapa kamu nggak ngomong? Terus waktunya masih cukup panjang. Ini adalah 7 alasan orang suka menunda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka ketakutan tidak memberikan informasi? Itu ada ketakutan, mereka takut tertolak. Salah satu ketakutan manusia untuk mengatakan ini, akarnya adalah takut tertolak. Pada saat saya ditolak, saya tidak diterima, hidup saya tidak signifikan, hidup saya tidak berguna. Nah, itu dia. Sesuatu yang tidak berguna itu apa yang ada di benak kalian? Mungkin ya tidak berguna, dibuang aja, sampah. Itu dia. Takut menjadi tidak berguna, takut tertolak. Kemudian takut kehilangan rasa aman. Kalau saya ngomong, saya masih menunda karena saya nggak tahu harus mulai dari mana, bisa-bisa saya dibilang orang yang nggak kompeten. Kemudian saya kehilangan pekerjaan ini. Kehilangan pekerjaan, saya nggak dapat duit, saya nggak bisa bayar kontrakan, mungkin kos, saya nggak bisa makan, kehilangan rasa aman. Paham ya? Nah, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah takut kehilangan kontrol. Pada saat saya ngomong saya sedang menunda karena saya belum menguasai skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal ini, maka bisa jadi yang bertanggung jawab bukan saya lagi, tapi ada orang lain. Saya kehilangan kontrol untuk mengerjakan ini. Pada saat saya kehilangan kontrolnya dipegang orang lain, maka nasib saya bisa berubah, bisa berbeda pada saat saya mengerjakan ini. Nah, ini adalah 3 ketakutan yang tidak diungkapkan, tidak dibicarakan, tapi disimpan sendiri. Disimpan bisa jadi diolah untuk jadi lebih baik, atau disimpan tapi dibiarkan. Tapi kecenderungannya lebih banyak disimpan tapi dibiarkan. Jika Anda ingin membantu orang-orang seperti ini, masuklah dari 3 area ini, bicarakan dengan sopan,
gunakan kata-kata misalnya saya perhatikan titik. Misal saya perhatikan ya, saya perhatikan pekerjaanmu ini sudah sampai mana, belum dikerjakan sama sekali, apakah kamu kebingungan atau kamu apa. Nah, kata-kata seperti itu bisa jadi pintu masuk untuk membantu orang tersebut merilis emosi kenapa dia menunda pekerjaan. Oke? Kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi tentang emotional code of healing, tadi itu adalah kode-kode emosional orang menunda, atau Anda ingin belajar yang lain lagi tentang detox, kenapa penyembuhan emosi gagal, saya akan mengadakan kelas ini dalam waktu dekat. Anda bisa mengikuti kelasnya online, rekamannya juga diberikan. Jika Anda tertarik informasinya, Anda bisa tanya pada admin yang informasinya sudah saya sediakan juga di bawah. Terima kasih.